103 Radio Salopos Beyond Information. Selamat sore Sobat Salopos. Kita kali ini bakal nemenin Sobat Salopos di Youth First ya sampai jam 4 sore. Yang udah standby buat dengerin langsung aja. Nanti bisa gabung juga di WhatsApp di 081226103103. We have a special guest karena teman-teman kalau misalnya di Youth First itu selalu punya semangat gitu karena mereka masih muda-muda, terus mereka juga produktif banget meluangkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kita selalu support lah ya sama event-event yang digelar oleh teman-teman mahasiswa. Salah satunya adalah kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman dari ISEC. ISEC itu seperti apa sih? Nanti kita tanya-tanya, ngobrol sama mereka. Ada salah satu event yang bakal digelar, namanya adalah Forum Muda Surakarta. Nanti juga eventnya kapan digelar dan siapa aja yang bisa join, kita tanya langsung sama kedua narasumber yang sudah datang dari ini UNS ya. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Lisa. Lisa ini selaku OSI Sales and Marketing Forum Muda Surakarta 2025. Halo Lisa, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Apa kabar Lisa? Alhamdulillah baik banget Kak. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Dan yang kedua ada OCVB Sales and Marketing Forum Muda Surakarta juga. Ada Atta. Halo Atta. Hai Kak. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik banget sih hari ini. Baik ya, sehat lahir batin. Iya, sehat lahir Oke, batin. mentalnya sehat. Sehat alhamdulillah juga Kak. Pikirannya juga sehat ya, karena mungkin kalau jelang-jelang kita ada event tuh hektik pasti. Terus nggak tahu kenapa kalau saya dulu misalnya mau ada kegiatan tuh suka stres gitu. Ya ini udah belum, yang itu udah belum, narasumbernya udah fix apa belum gitu. Bener sih Kak, cuma kayak di samping kehektikannya tuh kayak menurut aku sih seru-seru aja gitu. Seru ya? Kalau jadi bagian dari preparation eventnya gitu Oke, Kak. apalagi teman kalian banyak kan di sini kan. Yang penting kompak aja sih, itu sih kuncinya. Kompak. Oke, dibuat chill aja lah ya. Kayak chill. Iya, tapi ada dramanya nggak? So far alhamdulillah so good sih. Tapi nggak apa-apa juga, kalaupun misalnya ada dramanya itu kan bagian dari tantangan. Tinggal kita bisa nggak menghadapi atau menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut gitu kan. Iya, bener Semoga sih tetap berjalan baik ya, semua dramanya bisa terselesaikan lah ya. Oke, kita ngobrolin seputar salah satu event yang ini bakal digelar oleh teman-teman ISEC, Forum Muda Surakarta. Yang saya tadi sempat nanya-nanya waktu off air, ini kan kalau schedule-nya kan bakal digelar tanggal 17 dan 18 Mei ya. Iya, betul. Sabtu Minggu, alias berarti ini weekend pekan depan dong ya. Iya, betul banget. Diselenggarakannya. Tapi sebelum ke event tersebut, saya pengen nanya-nanya biar teman-teman muda atau sobat Salopos tuh tahu gitu, ISEC sendiri ini sebenarnya apa sih? UKM, tapi lebih ke apa kegiatan-kegiatannya gitu. Kasih tahu dong sobat Salopos semuanya. Siapa nih yang mau menjelaskan dulu, Lisa atau Ata? Oke, aku mungkin boleh Kak. Boleh. Oke, jadi ISEC sendiri itu adalah salah satu organisasi yang itu sebenarnya ranahnya tuh global. Cuman Oke. ISEC UNS sendiri tuh hadir gitu sejak tahun 2011. Oke. Nah, tujuannya ISEC itu apa? Tujuannya itu adalah we strive to achieve peace and fulfillment of humankind potential. Maksudnya adalah kita di sini itu bersama-sama untuk seperti menyejahterakan pemuda-pemuda seperti itu melalui kepemimpinan kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak mirip organisasi kepemimpinan yang di dalamnya tuh baik banget kegiatannya. Salah satunya ya Forum Muda Surakarta itu sendiri kayak gitu Kak. Oke. Iya Atau betul. mau nambahin? Jadi tuh di ISEC ini tuh kita nggak cuma kayak provide sebuah event yang sebenarnya kita tuh harus menyukseskan event tersebut, tapi juga kita ingin mendevelop member-membernya dalam partisipasi event tersebut gitu Kak. Dan dari event-event yang kita hadirkan itu juga mengajak pemuda-pemuda lain agar dapat berimpact dengan sekecil apapun kepada lingkungannya gitu sih Kak. Oke, berarti emang betul-betul memanfaatkan waktu luang di masa muda ini untuk kegiatan yang positif dan seproduktif mungkin gitu ya. Bener banget Kak. Nanti Oke. biar di masa dewasa juga kayak lebih gampang nih, kayak aku udah punya pengalaman ini kayak gitu. Betul, selain juga pengalaman pasti kan bakal buka relasi juga kan. Iya, bener betul. banget. Siapa tahu one day ketika udah lulus kita butuh relasi di dunia pekerjaan. Nah, ini bisa jadi langkah awal ya Iya, untuk menuju betul, ke sana betul ya. Dan yang di Solo ini, yang di UNS ini adalah bagian aja ya dari, maksudnya ada juga ternyata di seluruh Indonesia.
di Iya. seluruh dunia bahkan. Oh, di Kak. seluruh Iya, dunia benar. kalau Kita Isaac manca ini. internasional juga kayak gitu. Oh, iya ya, keren. Kalau di Indonesia sendiri? Ada Isaac Indonesia, terus juga ada Isaac NUB, Isaac Surabaya kayak gitu. Iya. Lumayan banyak ya. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang itu tuh diselenggarakan memang untuk skala nasional, ada regionalnya Iya, juga ada betul, gitu betul ya. banget, Kak. Oke, kalau yang ini yang di Solo adalah Forum Muda Surakarta. Yes. Ini event reguler Oh iya. Uh-uh. Ini event tahunan. tahunan gitu, Kak. ya. Iya, benar. Tahunan. Sudah terselenggara sejak tahun berapa tuh? Kurang lebih dari tahun 2022 gitu. Iya, ya, Kak. 2022. Oke, udah beberapa kali ya. Iya, benar Lumayan berarti bisa survive terus menyelenggarakan event untuk anak-anak muda. Nah, kalau Forum Muda Surakarta sendiri ini sebenarnya atas dasar apa sih atau apa sih yang melatar belakangi event ini diadakan? Oke, jadi Forum Muda Surakarta itu sendiri itu di latar belakangnya atas dasar keresahan dari pemuda itu sendiri. Karena misal di tahun 2025 itu kemarin kita udah sempat riset nih Kak terkait dengan kira-kira apa sih permasalahan yang ada di Surakarta. Oke. Nah, akhirnya setelah kita cari tahu, oh ternyata pengangguran di Surakarta masih banyak gitu Kak. Iya, iya. Dan juga terkait dengan waste manajemennya seperti itu. Karena banyak juga nih yang dikeluhkan dari anak-anak UNS juga nih terkait dengan di gerbang belakang Iya, kayak- bau yang kurang sedap gitu, Kak. bau ya. Iya. Dan itu ternyata tuh asalnya tuh dari tempat pembuangan akhir PLTSA itu, Kak. Yang lokasinya tuh ada di sekitar gerbel UNS. Nah, dari situ kita akhirnya kayak menginisiasi untuk kayak menyediakan wadah untuk apa ya, keresahan pemuda ini disampaikan langsung oleh pemangku-pemangku kebijakan yang berada di Surakarta gitu Kak. Jadi Forum Muda Surakarta ini hadir untuk mewadahi diskusi pemuda dan pemangku kebijakan di Surakarta secara langsung. Jadi dari pemuda sendiri tahu kayak sebab dari hal ini itu apa, data-data konkret, dan selanjutnya dari pemangku kebijakan sendiri tahu tentang apa sih yang pemuda inginkan dan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu sih Kak. Oke, berarti setiap tahun memang temanya beda-beda ya, berdasarkan ya itu tadi kalian udah research dulu kira-kira problem di tahun ini nih yang relate apa gitu dan akhirnya diangkat gitu ya di forumnya ini di pemuda apa namanya Forum Muda Muda Surakarta. Surakarta. Kalau yang untuk tahun ini temanya apa? Untuk tahun ini tema kita adalah Gelora Asa, Sinergi Pemuda Menuju Surakarta Berdaya. Oke, maksudnya gimana tuh dari tema Oke, itu? maksudnya itu karena kita ingin kayak jadi garda terdepan gitu bagi para pemuda untuk mempertemukan nih Kak aspirasi-aspirasi anak muda, karena kan kita butuh nih yang namanya forum untuk bisa dengar nih suara dari satu anak dan juga anak-anak lainnya. Jadi lewat Forum Muda Surakarta ini sendiri itu jadi wadah nih antara sinergi antara dengan anak muda, pemerintah dan juga pemangku kebijakan terkait kayak gitu. Oke, aduh sudah sekeren ini ya ternyata Iya, ya bener kegiatan banget. yang kalian create ya. Oke, itu untuk seputar kegiatan ini apa yang melatar belakangi, terus dari temanya sendiri gitu. Sekarang kalau misalnya kita masuk ke eventnya, event ini audiensnya kalian target untuk siapa sih? Untuk seluruh pemuda yang ada di kota Surakarta, boleh dari SMA, mahasiswa maupun fresh graduate, dan seluruh pemuda yang ada di Surakarta itu kita ajak untuk berpartisipasi langsung dalam event ini Kak. Oke, kapan tuh penyelenggaranya? Oke, untuk penyelenggaraannya sendiri itu dilaksanakan selama 2 hari, itu di tanggal 17 sama tanggal 18 Mei 2025. Oke, mulai jam Mulai jam 8 sampai kami nanti sekitar jam setengah 1 sampai jam 1 kayak gitu Kak. Jadi nggak lama-lama juga gitu, biar acaranya juga lebih efektif dan nanti teman-teman bisa punya energi untuk hari kedua kayak gitu. Oke, biasanya kalau full itu ya kecenderungan untuk boringnya lebih besar ya. Iya, Jadi bener ya udahlah ya, ini berarti sekitar mungkin 3 jam 4 jaman ya berarti ya Iya, setiap betul. harinya ya. Dan pasti kalian juga sudah mulai mempersiapkan nih untuk masing-masing harinya itu ada narasumber atau pembicara yang nanti bakal Iya, betul. diajak untuk ngisi gitu. Iya betul Kak. Nanti di-spill deh, tapi kita jeda dulu. Nanti kalian boleh menyampaikan kepada Sobat Salopas kira-kira bakal menggandeng narasumber dari mana aja. Dan Sobat Salopas juga bisa gabung, tanya-tanya langsung di WhatsApp. WhatsAppnya kita buka 081226103103. Kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Yacht Force.
Yacht First, Sobat Solopos, dan kita juga buka WhatsApp ya di 081226 103 103. Masih membahas seputar salah satu event yang diinisiasi oleh teman-teman AIESEC, adalah event Forum Muda Surakarta 2025 ya. Dan di sini masih ada Lisa sama Ata. Kita lanjutin ngobrol kita sambil juga ngajakin terus Sobat Solopos untuk bisa gabung ya di WhatsApp di 081226 103 103. Nah, pasti yang bakal disorotin sama audiens ataupun peserta di sini adalah tentang pembicaranya. Kira-kira di hari Sabtu dan Minggu pembicara yang udah fix ada siapa aja nih? Oke, mungkin aku mulai di hari Sabtu dulu ya. Boleh. Jadi hari Sabtu di tanggal 17 Mei 2025 itu kita mengundang Ibu Kentis Rahmawati selaku Ketua Bapeda Surakarta. Selanjutnya tuh kita juga mengundang Ibu Kristiana Haryanti sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Selanjutnya yang ketiga itu Ibu Widya Suti Pratiwiningsi sebagai Kepala Disnaker Kota Surakarta gitu Kak. Oke, di hari pertama 3 narasumber ya. Iya betul. Terus kalau di hari kedua, Oke, di hari kedua ini keren banget Kak, karena nanti kita akan dihadiri oleh pemerintah Kota Surakarta, yaitu dari Mas Respati Ardi selaku Wali Kota Surakarta. Terus ada juga dari Ketua DPRD Kota Surakarta yaitu Bapak Budi Prasetyo, dan juga dari akademisi yaitu Profesor Dr. Insinyur Prabang Setiono. oke, aduh, hari kedua nih nggak kaleng-kaleng ya, keren loh kalian bisa menghadirkan ketiga narasumber ini gitu untuk nanti join ya di hari Minggunya Iya, ya. betul. Iya tentu Kak, tapi untuk join di hari Minggu tentu teman-teman harus join dulu dong di hari Iya, pertama. nggak boleh cuman ikut di satu hari doang gitu ya. Sebenarnya boleh, Oh, boleh. cuman lebih baik gitu ikut di hari pertama dulu supaya nantinya bisa nih teman-teman kesempatan untuk jadi best delegates, karena nantinya best delegates ini yang akan memaparkan presentasi ke 3 narasumber yang ada di hari kedua. Oh Kayak gitu. Kak. Iya. Oh iya iya iya. Jadi nanti dipilih dari dari event tanggal 17-nya Iya, satu orang. Dua kalau orang. Best delegate itu 2. Iya 2. Oke, best delegate 2 yang nanti mempresentasikan hasil dari diskusi hari Sabtunya di tanggal 18 gitu. Iya, Iya, betul. bener banget. Oke, tapi BTW untuk ikutan di event ini apakah ada registrasi fee-nya atau gimana? Oke, tentunya kita dari AIESEC UNS itu ngasihnya gratis Kak. Oh, Iya, event bener banget. Jadi Keren jangan ini lewatkan kesempatan gratis. banget karena mumpung gratis, teman-teman Iya. bisa belajar banyak dari narasumber-narasumber yang akan datang nantinya, dan teman-teman bisa diskusi ngobrol sama teman-teman dari satu Surakarta kayak gitu. Oke, Tentu sangat saja ini tuh sebenarnya kita tuh open regis tuh dari tanggal 2 sampai tanggal 10. Jadi tanggal 10 ini kan hari ini nih. Jadi mungkin untuk teman-teman boleh langsung cek Instagramnya AIESEC atau Semar Lounge, karena itu Instagram internalnya AIESEC, dan boleh langsung klik link registrasi biar dapat kuota untuk diskusi langsung sama pemerintah gitu Kak. Oke, Instagramnya boleh dibagi apa tadi persisnya akun Instagramnya? Oke, untuk Instagramnya kita ada 2 nih Kak, ada Unstoppable Youth sama ada Smart Lounge. Jadi boleh banget teman-teman langsung cek aja, cari biar gampang juga langsung aja cari tuh di Instagram namanya AIESEC in UNS. Iya Nanti betul. muncul. Nanti muncul semua itu. Oke, registrasinya sampai hari ini. Iya, Iya, bener sebelum banget, hari Mei. ini terakhir banget Kak. Tapi kalian memberlakukan pembatasan kuota nggak untuk pesertanya? Tentu kita di sini membatasi kuota itu sekitar 200-an gitu Kak. Jadi teman-teman buruan banget untuk daftar supaya nanti nggak kehabisan kursi nih kayak gitu. Oke, cuman 200 kuota aja untuk nanti teman-teman diajak berdiskusi di event keren ini. Banyak insight nanti yang pastinya teman-teman bisa dapetin, terutama sih untuk hari kedua ya. Iya, Hari kedua itu banget. kan ibaratnya juga feel free kan untuk bisa tanya-tanya sama narasumbernya Iya kan? betul banget. Oke, tapi saya juga penasaran nih, dan mungkin juga Sobat Solopos juga penasaran ya bagaimana jatuh bangunnya kalian dalam penyelenggaraan setiap event. Pasti punya tantangan ya, dan tantangannya juga pasti beda-beda. Kalau di tahun ini, dan mungkin Lisa sama Ata kan baru join eventnya di tahun ini ya. Iya. Ya apalagi ada yang semester 2, ada semester 4 juga gitu. Gimana kalau tantangannya di event ini lebih ke apa Kak menurut kalian?
Oke, mungkin dari aku dulu Ya, kali Kak. boleh. Kalau dari aku tuh tantangannya kan kita ISEC in UNS itu nggak cuma dari satu fakultas aja, satu prodi aja, tapi kan Oh, ya. banyak gitu. Nah, jadi yang susah tuh kayak nyatuin jadwalnya kayak gitu. Jadi misal hari Selasa kita kumpul, terus tiba-tiba ada yang praktikum, ada yang Iya. ngaprak. Nah, itu yang kayak aduh bingung banget gimana nah kita ganti jadwal. Oh, tapi kita biasanya ngakalnya pakai online kadang kayak gitu. Oke, meskipun mungkin malam-malam juga ada ya, sampai Iya, misalnya sampai meeting malam gitu. Meeting malam ada juga, Kak. Oke, udah biasa ya. Ya udah biasa. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sih mungkin karena kita harus cepat-cepat preparation juga. Sebenarnya sama juga untuk scheduling tuh agak PR ya, sama mungkin kalau dari aku sendiri kayak untuk membagi waktu antara kuliah dan juga antara mengikuti event gitu. Itu tuh agak PR juga, jadi kayak ada satu yang harus dikorbankan yaitu tidur gitu sih Kak kalau aku. Tapi karena so far so good dan banyak dukungan juga dari teman-teman dari ISEC juga, jadi kayak sampai sekarang sih masih semangat untuk preparationnya gitu Kak. Oke, sampai sekarang masih semangat. Sempet mau give up? Enggak sih, enggak. Jangan dong ya. Jangan, udah di apa ibaratnya sudah hampir ini udah mau Hamin seminggu nggak sih? Hamin Iya, seminggu. bener lagi. Iya benar, udah setengah jalan lebih lah ya. Itu kan bisa dibilang tapi tantangan-tantangan internal lah ya yang dirasakan oleh Lisa dan juga Ata dan mungkin juga teman-teman yang lain sempat sharing-sharing gitu. Tapi kalau di eksternalnya sendiri ada tantangan nggak di luar apa ya? Di luar organisasi gitu. Misalnya kayak dalam hal cari narasumbernya, terus menghubungi narasumbernya, ngefixin jadwal sama narasumbernya gitu. Secara kan mereka juga bukan orang yang ibaratnya tuh free ya, dalam hal Iya, ini betul. schedule-nya mereka padat banget, apalagi kalau wali kota, terus Iya, betul. ketua DPRD gitu. Ya sebenarnya itu juga menjadi tantangan tersendiri sih, karena di event kita kan ada divisinya tersendiri juga untuk menghubungi narasumber-narasumber. Nah mungkin yang jadi tantangan itu karena responnya cukup membutuhkan waktu gitu sih Kak. Tapi kita mitigate itu dengan cara kayak menghubungi dari jauh-jauh hari gitu Kak. Jadi alhamdulillahnya sudah aman, walaupun terdapat tantangan di bagian menunggu respon, tapi alhamdulillah aman. Membuahkan hasil. Oh ya, ada apa ya strategi khusus mungkin yang kalian lakukan biar pembicaranya ini strateginya yang positif maksudnya ya, biar pembicaranya ini berkenan hadir gitu. Kan juga nggak semua event bisa didatengin sama wali kota dan juga mungkin para petinggi-petinggi di instansi tertentu kan. Oke, kalau strategi dari kami sendiri itu lebih ke menghadiri kayak acara yang ada di pemerintah seperti itu Kak. Jadi gimana cara kita kayak coba nih kita approach secara langsung, kira-kira mau nggak ya bapaknya, kira-kira mau nggak ya ibunya, kayak gitu Kak. Jadi kayak kita hadapkan diri kita langsung nih ke depan narasumber yang mau kita ajak kayak gitu. Oke, kalian berarti sempat ketemu langsung atau by phone aja, by online gitu? Kan kita ada banyak departemen juga, jadi di situ kita melakukan nih yang namanya sinergi kayak gitu. Jadi kita sinergi juga dengan departemen dari external relation. Nah itu external relation ini nih Kak yang membantu untuk coba approach ke pemerintah seperti itu. Oke, dari mana tuh external relationnya? Kalau external relation sendiri dari ISEC Indonesia sendiri. Ya itu salah satu departemen kami kayak gitu. Oke, tapi mereka ini ya semangatnya luar biasa ya untuk akhirnya bisa berhasil melakukan approachment gitu. Iya benar. Ke narasumber gitu dan akhirnya fix udah mereka bisa datang di 18 Mei ya. Oke, kita jeda lagi ya. Nanti kita sharing-sharing lagi seputar event kalian Forum Muda Surakarta 2025 dan jangan lupa Sobat Selepas kita ajak juga untuk bisa tanya-tanya ya di WhatsApp 081226 103 103. Youth Force akan segera kembali.
Oke, Sobat Selapas, kita lanjut lagi untuk Youth Force kita. Dan masih dari teman-teman Isaac ya, ada Lisa dan juga Atta. Kita masih sharing-sharing seputar event yang mereka create tahun ini. Eventnya lumayan reguler karena setiap tahun ternyata juga mereka sudah ngadain terus event ini, Forum Muda Surakarta. Dan tanggalnya nanti di tanggal 17 sampai 18 Mei 2025 dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren banget. Ini mungkin bisa Sobat Selapas cek juga di akun Instagramnya mereka ya, Isaac, atau apa lagi tadi? Ada Unstoppable Youth dan juga Smart Launch. Oh, ada 3. Ada 2. Oh, ada 2. Oke. Ya, ada sama punya Isaac. Oke, kalau misalnya mau daftar via medsos pun juga bisa sebenarnya ya. Bisa banget Kak. Nanti sebenarnya kita satu pintu di bit.ly. Dari isaac.or.id/fms-2025. Oke. Ada syarat-syarat ketentuan nggak sih kalau misalnya mau ikut join untuk event ini? Eagerness aja kayak mau untuk belajar kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang syarat-syarat secara tertentu, secara khusus gitu nggak ada. Cuman yang penting kayak mau aktif aja kayak gitu. Oke, SMA pun udah bisa boleh join. Boleh banget. Karena kalau Sabtu ya biasanya emang mereka udah mulai libur kali ya. Iya, ada sebagian ya, beberapa sekolah. Tapi kalau misalnya mungkin kalian juga sempat sharing-sharing sama yang udah duluan gabung di Isaac gitu. Sebelumnya memang udah ada peserta tingkat SMA yang ikutan join? Atau mahasiswa? Untuk SMA itu ada juga, cuma ada, ya? emang kuantitasnya sedikit sih Kak, kayak lebih mayoritas itu di mahasiswa. Oke, karena memang eventnya ini pas banget sebenarnya ya untuk teman-teman mahasiswa ya. Kalau untuk SMA memang baru tahap di mungkin belajar ya mereka ya. Oke, di luar event Forum Muda Surakarta ini, teman-teman Isaac kan kita tadi sempat ngobrol juga via off air, ternyata lumayan banyak kegiatan-kegiatannya. Boleh sharing-sharing dong ke Sobat Selapas, biasanya ada kegiatan apa aja dari kalian? Oke, kalau dari kita itu ada juga yang namanya Global Volunteer Kak. Jadi itu untuk teman-teman yang pengen nih exchange ke luar negeri, kayak belajar di luar negeri, itu kita dari Isaac in UNS juga ada produk namanya Global Volunteer kayak gitu. Nah, di Global Volunteer tuh bakal ada pendampingan dan bakal ada yang mengarahkan gitu Kak. Jadi semisal teman-teman tuh kayak udah eager ingin keluar negeri untuk belajar di sana, atau sekalian belajar sekalian liburan di sana gitu, mungkin bisa langsung aja cek dulu Instagram kita tentang Global Volunteer gitu, dan nggak usah takut apa-apa karena selanjutnya habis pendaftaran itu bakal selalu didampingi gitu Kak. Jadi sangat aman dan sangat terjamin gitu. Oke, ada lagi event yang lain? Oke, untuk event yang lain kita juga ada terkait dengan Global Talent. Oh, untuk apa teman-teman tuh? nih, tadi kan volunteer tuh. Nah, kalau Global Talent sendiri itu untuk teman-teman yang pengen nih kayak coba-coba untuk mengajar di luar negeri, itu kita bisa lewat Global Talent kayak gitu. Oke, ternyata lumayan banyak ya event-event yang kalian selenggarakan, dan itu timingnya udah beda-beda ya, udah ada schedule-nya masing-masing gitu. Biasanya di bulan-bulan apa? Oke, kalau untuk Global Talent sendiri ini sekarang kita lagi open register, lagi sign up. Tapi untuk AFL terus juga kayak Global Volunteer itu kebetulan nanti akan ada lagi. Jadi teman-teman yang berminat bisa tunggu untuk batch selanjutnya kayak gitu. Oke, itu kalau misalnya ada teman-teman yang join, apakah harus dari UNS atau di luar UNS, atau boleh dari kampus lain boleh? Dari kampus lain boleh. Iya. Boleh banget. Jadi untuk teman-teman yang di Surakarta pun boleh banget untuk daftar produk-produk yang di provide dari Isaac in UNS kayak gitu Kak. Oh iya ya. Jadi memang bukan cuman untuk internal kalian aja ya kebanyakan ya. Iya, benar banget. Kita juga buka untuk teman-teman se-Solo Raya bahkan. Oh ya? Iya, benar. Dari luar kota Solo juga silahkan, boleh aja ikutan gabung gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang gabung di Isaac sendiri, nah sempat tadi kan saya juga tanya-tanya ya via over ya, biar teman-teman Sobat Selapas juga tahu gitu, untuk gabung di Isaac sendiri tuh susah gak sih, mesti melalui atau melewati berapa kali tahap gitu? Susah gak ya? Susah gak? Kalau menurut kalian Atta susah gak? Kalau menurut kamu pribadi? aku bukan susah sih, tapi worth it.
Jadi karena kita udah merasakan gimana step by stepnya, jadi waktu kita udah di tahap menjadi member itu tuh kayak oh aduh aku seneng banget gitu sih. Iya. Dan udah dapet insight-insight juga selama step by step proses di penerimaannya. Jadi kayak waktu udah jadi member kita lebih prepare aja menurut aku gitu. Oke. Sangat masuk sekali jiwa sales and marketingnya ya. Kalau Lisa menurut kamu apa? Kalau menurut aku sebenarnya nggak susah sih Kak, cuman lebih ke sabar kali ya. Sabar. Karena menurut aku kayak pendaftaran ISEC ini khas banget kayak gitu karena panjang, tapi setuju dengan yang dibilang sama Kak Ata, worth it banget karena setiap stepnya pun Kak ada hal-hal yang bisa kita pelajari kayak gitu. Oke, kalian bilang panjang, emang kalian udah melalui step apa? Coba cerita. Oke, kita mulai dari open register, daftar tuh kita lewat Google Form kayak gitu kan. Udah masuk, terus kita ikut yang namanya You Today. Jadi kayak semacam webinar kayak kita belajar dulu nih di situ di edukasi kayak gitu. Terkait dengan apa itu ISEC portfolio dan juga terkait dengan ISEC yang nantinya ternyata ada nih kaitannya dengan seleksi selanjutnya kayak gitu. Habis itu setelah itu kita ada yang namanya personal value assessment. Personal value assessment. Untuk apa tuh tujuannya? Tujuannya tuh untuk cari tahu nih terkait gimana gaya kepemimpinan kita kalau di dalam kelompok atau dari gimana cara kita nge-lead diri sendiri kayak gitu. Oke, ada yang ditambahin apa? Kalau misal kita habis dari personal value assessment, nanti tuh bakal ada announcement di Instagram. Itu nanti semisal kita pass, nanti kita akan dijadwalkan untuk melakukan focus group discussion atau FGD gitu Kak. Nah habis focus group discussion ini nanti juga ada announcement lagi siapa yang lolos, dan kita akan menjadi newbie itu kayak sekiranya tuh magang gitu di ISEC, anak magang di ISEC gitu. Terus setelah itu nanti ada interview lagi dan baru kita menjadi official member gitu Kak. Oke, boleh dibilang lumayan susah berarti ya. Iya, Untuk kalian lumayan akhirnya susah, bisa lolos gampang ya. gitu. Ya, menurut kalian susah gak? Menurut aku, Lisa kan berarti baru kan baru masuk maba. kan semester 2 kan? Aku semester 2 ke atas semester 4. Oh iya. Menurut kalian susah gak? Kalau menurut aku setengah-setengah. Setengah-setengah. Menurut Atta susah gak? Kalau menurut aku susah tapi seru. Tapi aku yakin teman-teman yang mau daftar bisa dong pasti. Iya, kayak bisa, tapi kan faktanya banyak yang tertolak. yang penting believe in yourself aja. Pokoknya jadi diri sendiri. Karena kayak kalau misal emang personanya cocok pasti pasti cocok. Kalau jodoh nggak? Iya, jodoh. Iya. Tapi believe in yourself itu kayaknya semua juga gitu ya. Yang nggak lolos pun juga mereka percaya diri. Iya gak sih? Iya, bener banget. Berarti harus punya kemampuan apa tuh? Kalau menurut kalian untuk nanti calon-calon junior ya yang nanti mau gabung gitu, harus punya value atau skill apa untuk bisa gabung di ISEC ini? Ini aku kasih bocoran kali ya. Boleh. Kalau yang aku cari-cari tahu nih cara biar lolos itu yang penting teman-teman itu aktif Pas pada saat seleksi tuh, setiap seleksinya tuh usahakan untuk aktif kayak gitu, untuk sering-sering kayak pop up, kayak sering-sering ngajuin pendapat, sering-sering bertanya kayak gitu. Nah karena nanti biasanya dari situ nih dilihat kelihatan ya, iya, benar-benar. anak ini mau nih untuk belajar, kelihatan nih jiwa-jiwa ingin belajarnya kayak gitu. Karena yang kita cari tuh sebenarnya yang ibaratnya gelas gitu ya, yang nggak penuh tapi dia tuh setengah terisi kayak gitu. Jadi masih bisa untuk kita isi dengan value-value yang ada di ISEC kayak gitu. Mungkin kalau dari aku itu konsisten juga ya Kak. Jadi waktu di setiap prosesnya itu kayak usahakan kayak giving your best gitu. Karena kalau semisal cuma giving your best di awal terus nanti di ending kayak udah demot atau gimana gitu, agaknya akan mengurangi output yang kita berikan gitu kan Kak. Jadi kayak mungkin dari belajar hal baru jadi kurang atau gimana. Jadi menurut aku kayak harus konsisten untuk belajar apapun hal yang baru, karena
di Isaac sendiri tuh sebenarnya kayak banyak banget yang bisa dipelajari gitu. Oke, aktif, konsisten, punya semangat ya, Iya, spirit betul. untuk belajar, Yes. terutama belajar hal-hal baru gitu ya. Dan apa jadi diri sendiri. Iya betul, jadi diri sendiri. Oke, gali potensi juga mungkin bisa ya. Iya. Oke, ini para senior kalian pada senyum-senyum loh di belakang loh. Dengerin testi dari para junior-juniornya gitu. Tapi in personal nih, apa yang sebenarnya sudah kalian pelajari dengan ikut di Isaac ini? Oke, kalau aku secara personally aku merasa kayak lebih produktif kayak gitu. Wow. Karena yang biasanya nih Kak, kalau misal ada jadwal aku kayak ya udah aku ingat sendiri aja di otakku, di kepala aku kayak gitu. Iya, Tapi iya. sekarang tuh kayak bener-bener hal sekecil tugas pun aku tulis di HP, kayak bahkan ada nomornya sendiri, kayak 1 mau ngapain, 2 mau ngapain. Jadi kayak nomornya itu untuk prioritasnya kayak gitu. Kira-kira hari ini apa dulu nih yang mau dikerjakan kayak gitu. Oke, jadi lebih disiplin ya. Iya, Dan benar. kamu udah mulai bener-bener nerapin skala prioritas gitu. Yes, Tiap betul. hari bikin to-do list gitu ya. Iya, Oh, bener banget, sibuk bener kan ya. Oke, kalau Ata apa? Kalau aku mungkin karena di Isaac ini aku merasa kayak semisal di tiap preparation project atau di tiap hal yang aku lakukan tuh aku bukan ngasih impact untuk Isaac-nya doang, tapi aku juga merasa sambil mengerjakan tuh aku juga terdevelop gitu sih Kak. Jadi kayak bener kata Lisa, jadi disiplin juga. Terus karena di Isaac ini banyak tools-tools yang bisa dipelajari gitu, dan itu menurut aku membantu banget dalam setiap apapun yang aku kerjakan terkait Isaac gitu. Jadi misal kayak aku mempelajari tools ini, terus mungkin di kegiatan lain kayak misal kuliah, aku tuh pernah belajar rumus Excel dari Isaac gitu. Jadi kayak menurut aku tuh sangat membantu sih toolsnya. Terus juga tadi yang aku bilang, aku tuh merasa nggak ngasih impact tuh untuk Isaac, tapi untuk diriku sendiri juga aku merasa kayak jadi gini ya kalau misal udah masuk Isaac gitu. Oke, Kerasa banget sih oke, perubahannya oke. gitu Kak. Oke, banyak hal-hal baru yang kalian baru temukan di Isaac yang itu juga manfaatnya bisa kalian rasakan untuk diri sendiri gitu Iya, ya. betul. Baik di kuliahan maupun juga untuk mendevelop diri kalian sendiri ya. Iya. Oke, ternyata sebegitu besarnya impact ketika kita memilih komunitas ataupun circle, karena ya pasti itu bakal berdampak lah ya. Iya, Dan betul. kalian sudah merasakan dampak positifnya. Tapi by the way, ada tagline nggak di event ini atau mungkin dari Isaac-nya juga? Oke, kalau untuk tagline-nya sendiri tentu ada dong Kak. Apa tuh? Nah, tagline-nya itu ada to start building a better Surakarta with youth. Oh, Youth kan itu ada you-nya gitu kan. Iya. Jadi ayo kita bangun Surakarta lebih baik bersama kamu kayak Oh, gitu, iya. pemuda. Kalau tagline-nya ini tagline event apa tagline Tagline Isaac? dari Forum Muda Surakarta itu sendiri. Oh, berarti setiap tahun kemungkinan berganti. Iya, sesuai temanya kayak gitu. Oke, latar belakangnya kalian udah jelasin ya. Oke, nah menutup obrolan kita sore hari ini yang ternyata hampir sampai jam 4 kita ngobrolnya. Kalian mau kasih pesan apa nih buat anak-anak muda, teman-teman seusia kalian ya? Pertama itu, terus yang kedua terkait dengan event kalian juga. Forum Muda Surakarta dan juga Isaac gitu. Apa yang ingin kalian sampaikan untuk sobat Selopos dan sobat muda semuanya? Dua-duanya dong. Enggak lempar-lemparan gitu. Dari Lisa dulu apa, Lisa? Oke, kalau dari aku selagi masih muda, ayo manfaatin waktu sebaik mungkin, karena bener-bener waktu muda ini kita pakai buat investasi kayak gitu. Karena biar nanti di masa tua kita tinggal panen dari apa yang kita lakukan di masa muda ya. Justru sebenarnya tahu kalau nanti pasti capek, pasti nanti mungkin bisa aja kurang tidur, kurang makan, ya itu beli anak kos ya gitu. Tapi nanti pasti ada hasil positif, pasti ada impact, pasti worth it kok untuk kita petik di kemudian hari kayak gitu. Dan ayo coba untuk cari-cari tahu koneksi, cari-cari relasi sebanyak mungkin biar nantinya lebih mudah untuk kedepannya juga. Dan coba banyak event juga, salah satunya Forum Muda Surakarta kayak gitu. Oke, kalau ajakan untuk nantinya bisa join nih, memanfaatkan waktu ya biar tetap produktif gitu. Apa?
Oke, untuk teman-teman yang mungkin tanggal 17 dan 18-nya kosong, boleh banget untuk datang ke Aula FMIPA di Gedung C Universitas 11 Maret dan juga Aula FEB di Gedung 3 di Universitas 11 Maret juga. Nanti kita belajar sama-sama terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan waste management, gimana cara mengelola sampah dengan baik, gimana cara kayak pekerjaan yang layak itu bagaimana, seperti apa. Itu teman-teman nanti ayo kita belajar sama-sama di tanggal 17 dan 18 bareng pembicara-pembicara yang keren banget, karena pembicara-pembicaranya pun dari ahli-ahli yang di bidang pengangguran dan juga pengelolaan sampah seperti itu. Oke, karena dari Ata. Oke, mungkin karena kita masih muda nih, ini saatnya kita buat explore apapun opportunity yang tersedia. Dan semisal kalian cari-cari itu kan pasti banyak banget opportunity yang bisa kita ikuti. Dan salah satunya opportunity itu, kalau kalian mau berimpact sesimpel cuma menghadiri event, itu kalian langsung aja join Forum Muda Surakarta 2025, karena di sini kalian tuh cuma hadir nih dengan free, tapi kalian udah bisa dapat insight dari pemangku kebijakan, terus nanti kalian juga bisa menyampaikan diskusi kalian buat pemangku kebijakan, pemerintah dan sebagainya. Dan bisa aja semisal dari diskusi itu membuahkan hasil, bisa aja dari diskusi itu outputnya tuh ke kebijakan-kebijakan baru yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan gitu kan. Sangat worth it gitu dengan memanfaatkan 2 hari ini, yaitu di Sabtu Minggu, mana itu kan hari libur ya. Jadi kayak daripada aku di rumah aja. Dan mungkin kalau misal ada yang gabut-gabut gitu, boleh langsung caw ke UNS gitu sih. Ada, saya berasa seperti ngomong sama coach gitu loh. Jadi kayak wah, banyak insight ya ternyata dari teman-teman Isaac ini. Jadi jangan sampai Sobat Salopas melewatkan eventnya Forum Muda Surakarta, yang dimana bakal banyak narasumber-narasumber yang dihadirkan yang itu benar-benar expert di bidang masing-masing ya. Terima kasih banyak, thank you for coming untuk kalian. Two thumbs up ya. Jadi semoga event kalian bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan membawa impact yang bagus untuk anak-anak muda, ngajakin mereka untuk tetap stay produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, dan juga mengingatkan anak-anak muda untuk lebih selektif lagi memilih komunitas, organisasi ya yang benar-benar bawa banyak manfaat gitu buat mereka. Banget. Thank you ya, terima kasih banyak ya. Thank you juga Kak. Nanti kalau misalnya ada event-event lagi boleh kabar-kabar kita ya. Oke. Salam juga untuk teman-teman kalian. Tepuk tangan deh buat kalian. Thank Thank you sekali lagi, dan terima kasih juga untuk Sobat Salopas yang udah gabung stay tune bareng kita. Sayang banget kita mesti akhiri sampai di sini untuk Youth Forum, dan sampai ketemu di program berikutnya juga Sobat Salopas, program yang sama ya. Dan kita mesti akhiri habis ini Sobat Salopas bisa simak musik asik dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga saya Ika Wibowo pamit, selamat sore, sampai jumpa.